Mobil jenazah itu ditemukan terparkir di tengah jalan. Mesinnya masih menyala, tapi sopirnya hilang tanpa jejak. Di dalam peti, cuma ada seragam sopir dan secarik kertas bertuliskan, "Terima kasih sudah mengantarku pulang." Hujan turun deras malam itu, membasahi jalanan sepi di pinggiran kota Cirebon. Di depan bengkel kecil yang sudah tutup sejak sore, sebuah mobil jenazah putih tua terparkir miring. Lampunya redup, kapnya bergetar setiap kali angin berhembus. Dari dalam pos kecil di sampingnya, seorang pria paruh baya bersandar di kursi plastik, menggenggam ponsel yang bergetar terus-menerus. Namanya Jaya, sopir mobil jenazah yang sudah bekerja di rumah duka Sejahtera Abadi lebih dari 10 tahun. Panggilan itu datang sekitar pukul 11 malam. Nomor tak dikenal, tapi suara di seberang terdengar yakin. "Pak Jaya ya? Kami butuh pengantaran jenazah malam ini ke rumah duka kami di daerah Kaliwon. Bapak bisa sekarang?" Awalnya Jaya ragu. Biasanya pengantaran jenazah malam-malam begini jarang dilakukan. Tapi nada orang itu terdengar mendesak. "Kalau boleh tahu, jenazahnya siapa ya?" tanya Jaya. "Bapak akan tahu nanti kalau sudah sampai," jawab suara itu datar. "Tolong datang saja ke alamat yang saya kirim lewat pesan." Pesan masuk beberapa detik kemudian. Alamatnya tak familiar, tapi masih dalam jangkauan. Karena merasa tak enak menolak, Jaya akhirnya setuju. Ia menyalakan mesin mobil jenazahnya yang tua, memeriksa bahan bakar, lalu berangkat. Hujan semakin deras di perjalanan. Jalanan menuju lokasi makin sempit, melewati deretan rumah lama dan kebun kosong yang gelap. Wiper tuanya berdecit setiap kali menyapu air hujan di kaca depan. GPS di ponselnya sempat kehilangan sinyal, tapi alamat di pesan masih bisa dibaca. Ia terus maju sampai melihat papan kecil bertuliskan "Rumah Duka Sumber Rahayu". Tulisan catnya sudah pudar, setengah hurufnya hilang. Rumah duka itu tampak tua dan lembab. Cat temboknya mengelupas, dan di bagian teras hanya ada satu lampu kuning redup. Jaya turun, mengetuk pintu kaca beberapa kali. Tidak ada jawaban. Baru setelah ketukan ketiga, pintu itu terbuka pelan. Seorang wanita muda berpakaian serba hitam muncul. Rambutnya dikuncir rapi. Wajahnya pucat seperti orang belum tidur berhari-hari. "Bapak sopir jenazah ya?" Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. "Iya Bu, saya disuruh ambil jenazah untuk diantar ke kampung halamannya." "Ya?" Wanita itu mengangguk. Jenazah sudah siap. Di dalam, Jaya masuk ke ruang tengah. Udara di dalam dingin dan berbau menyengat, seperti campuran formalin dan sesuatu yang basi. Di ruangan itu ada satu peti jenazah kayu berwarna coklat tua, ditutup rapat dan sudah terbungkus kain putih. Di atasnya ada setangkai bunga melati segar. "Ini surat jalannya, Pak," kata si wanita sambil menyerahkan amplop kusam. "Nama almarhum Suro Mulyono. Tujuan Desa Tegalwaru. Tolong diantar malam ini juga. Tapi tolong ingat, jangan berhenti dimanapun sebelum sampai. Dan jangan buka petinya." Nada suaranya berubah ketika mengucapkan kalimat terakhir. Seperti bukan peringatan, tapi ancaman halus. Jaya hanya mengangguk. Ia sudah terbiasa dengan permintaan aneh keluarga duka, jadi tak mau banyak tanya. Dengan bantuan dua pria tak dikenal yang muncul dari arah dapur, mereka mengangkat peti ke dalam mobil. Setelah itu, wanita itu menyerahkan amplop kecil lain.
Ini untuk ongkos tambahan. Tolong jangan dibuka sebelum sampai. Begitu pintu belakang mobil tertutup, wanita itu melangkah mundur, menatap Jaya lama sekali sebelum akhirnya berbalik masuk ke dalam rumah. Tanpa sepatah kata pun lagi, Jaya memeriksa jam tangannya. Sudah hampir tengah malam. Ia menyalakan mesin dan mulai berkendara keluar dari jalan sempit itu. Hujan masih deras dan kabut mulai turun. Jalan menuju desa Tegal Waru melewati daerah perbukitan, jauh dari kota. Tapi karena sudah sering mengantar jenazah keluar daerah, Jaya merasa tak masalah. Ia menyalakan radio untuk menemani perjalanan. Radio memutar lagu lawas dengan suara serak. Baru berjalan sekitar 10 menit, tiba-tiba lagu itu berhenti sendiri, terganti dengan suara statik sheshke. Jaya memutar tombol, tapi tak ada sinyal lain. Ia mendesah pelan, menepuk-nepuk setir, lalu meneruskan perjalanan. Namun tidak lama kemudian, ia mencium bau aneh. Bukan bau formalin, bukan juga bunga, lebih seperti darah yang mengering. Ia menurunkan kaca jendela sedikit, tapi udara dingin justru membawa aroma itu semakin kuat. Dari belakang terdengar suara pelan. Tok, tok, tok. Ketukan itu datang dari arah peti. Jaya berhenti bernapas, matanya melirik spion tengah. Tidak ada apa-apa. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa mungkin suara itu hanya akibat jalan berlubang. Tapi tak sampai 1 menit kemudian, suara itu terdengar lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Peluh dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia menyalakan lampu kabin dan menengok ke belakang sebentar. Petinya tetap tertutup rapat, tapi sesuatu membuat bulu kuduknya berdiri. Setangkai bunga melati yang tadi diletakkan di atas peti kini sudah jatuh ke lantai mobil. Ia menelan ludah. Mungkin guncangan, gumamnya pelan. Mencoba menenangkan diri, ia menatap kembali ke jalan, tapi pandangannya buram. Kabut semakin tebal. GPS di ponselnya berputar-putar tanpa arah. Setiap kali ia melewati tikungan, bentuk pohon dan marka jalan tampak sama. Ia merasa sudah beberapa kali melewati tempat yang sama. Waktu berlalu dan hujan mulai reda, tapi suasana semakin aneh. Ia melihat dari spion ada siluet samar seperti seseorang duduk di kursi belakang kabin penumpang. Tubuhnya tegak, tak bergerak, tapi matanya terasa menatap tajam. Jaya spontan menoleh. Tak ada siapa-siapa. Tapi ketika menatap kembali ke spion, bayangan itu muncul lagi. Lebih jelas, kali ini seperti seorang pria tua dengan wajah pucat dan bibir kebiruan. Ya Allah, Jaya menekan pedal gas dalam-dalam. Mobil melaju kencang. Ia membaca doa di dalam hati. Ketika lampu dari rumah penduduk mulai terlihat di kejauhan, perasaan lega muncul. Tapi kelegaan itu tidak bertahan lama. Ia melihat papan petunjuk jalan di sebelah kiri bertuliskan, "Selamat datang di desa Tegal Waru." Anehnya, papan itu seperti baru dicat, tapi di bawahnya tertera tahun ke-1987. Ia sempat berpikir, matanya salah lihat. Tapi setelah beberapa meter, ia melihat sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Di sisi kanan jalan, ada papan nama kecil yang menandai perkampungan. Bertuliskan RT 03 RW 01 Tegal Waru, milik keluarga Jaya. Mobilnya langsung melambat. Ia mengenali bentuk jalan itu. Itu bukan jalan menuju kampung orang lain. Itu jalan menuju rumahnya sendiri. Rasa dingin menjalar dari tengkuk sampai ke punggung. Ia menatap surat jalan di kursi penumpang. Tulisan tinta di kertas itu mulai luntur karena lembab.
tapi namanya masih bisa dibaca Suro Mulyono. Ia berusaha mengingat siapa orang itu. Ia tidak pernah dengar nama itu. Tapi di bawahnya, ia baru sadar ada baris kecil bertuliskan Pengantar Jaya. Tangannya gemetar, ia hampir menghentikan mobil, tapi teringat pesan wanita tadi. Jangan berhenti dimanapun. Sebelum sampai, ia menelan ludah, menatap jalan di depannya. Hujan mulai turun lagi. Meski tidak selebat tadi, lampu depan mobil menyorot pagar rumahnya yang sudah dikenalnya dengan baik. Tapi ada sesuatu yang aneh. Semua lampu di dalam rumah menyala, padahal ia yakin tadi sebelum berangkat semua sudah dimatikan. Dengan langkah berat, ia turun dari mobil. Bau melati menyengat sampai menusuk hidung. Suara serangga malam hilang, entah kemana. Pintu depan rumahnya terbuka sedikit, seolah menunggu. Ia menoleh ke arah belakang mobil. Peti jenazah itu masih di sana. Entah dorongan apa, Jaya merasa harus membuka pintu belakang dan memastikan sekali lagi isinya. Tapi sebelum sempat melangkah, ponselnya bergetar. Nomor tak dikenal lagi. Ia angkat dengan tangan gemetar. Suara dari seberang pelan, datar, seperti suara wanita yang tadi di rumah duka. Bapak sudah sampai ya? Siapa ini? Ini rumah saya sendiri. Apa maksudnya semua ini? Sudah sampai. Berarti tugasnya selesai. Jenazahnya siapa? Suro Mulyono itu siapa? Hening, hanya terdengar suara napas berat dari seberang. Lalu wanita itu berkata pelan, hampir seperti bisikan, Bapak tidak ingat ya? Suro Mulyono. Nama bapak sendiri kan? Ponselnya jatuh. Suara di telinganya berdengung. Ia mundur beberapa langkah. Matanya terpaku pada kaca jendela rumah. Dari dalam, ia melihat seseorang berdiri di ruang tamu. Sosok dirinya sendiri, mengenakan pakaian yang sama, topi yang sama, tapi wajahnya pucat seperti jenazah. Sosok itu tersenyum tipis, lalu berjalan perlahan ke arah pintu. Jaya berlari menuju mobil, mencoba menyalakan mesin, tapi kuncinya tak mau berputar. Semua lampu mati, hanya suara hujan dan ketukan pelan dari belakang mobil. Tok, 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 tok. Ketukan itu makin keras, makin cepat, sampai akhirnya pintu belakang mobil terbuka sendiri dengan suara berderit panjang. Dari dalam, melati-melati putih beterbangan keluar, memenuhi udara malam. Di tengah bangga-bangga itu, selembar kertas jatuh ke tanah, basah oleh hujan. Tulisan di atasnya samar tapi jelas terbaca. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Jaya terdiam, tubuhnya kaku. Matanya menatap kosong ke peti yang terbuka perlahan. Dan di dalamnya terbujur tubuh seorang sopir, mengenakan pakaian yang sama seperti dirinya, topi yang sama, sepatu yang sama, tapi tubuh itu dingin, pucat, dan tak bernyawa. Hujan terus turun tanpa henti malam itu. Mobil jenazah masih menyala dengan mesin bergetar pelan. Sementara di dalam rumah, lampu-lampu mulai padam satu persatu. Jalan itu kembali sunyi. Tak ada yang tahu pasti apa yang terjadi setelahnya. Tapi keesokan paginya, warga sekitar menemukan mobil jenazah itu terparkir di depan rumah kosong dengan pintu terbuka dan bau melati menyengat kemana-mana. Petinya kosong dan di kursi sopir tersisa hanya topi hitam yang basah oleh hujan. Pagi itu, hujan sudah reda, tapi udara di sekitar jalan Tegalwaru masih dingin dan berkabut. Di tepi jalan kecil,
yang mengarah ke perkampungan tua. Beberapa warga berdiri, berkerumun melihat sesuatu yang aneh. Sebuah mobil jenazah putih masih menyala, dengan pintu belakang terbuka lebar. Bau bunga melati tercium sangat kuat, menyelimuti udara seperti baru saja ada upacara kematian. Seorang warga, Pak Darto, mendekat dengan langkah hati-hati. Ia penjaga makam desa yang setiap pagi lewat jalan itu untuk pergi ke lokasi pemakaman. Begitu melihat kendaraan itu, wajahnya langsung pucat. "Ini mobil rumah duka sejahtera abadi, ya?" gumamnya. Ia mengenali logo kecil di sisi pintu mobil, tapi yang membuatnya bergidik adalah kondisi di dalamnya. Peti jenazah kosong, hanya menyisakan kain putih kusut dan segenggam bunga melati yang bertebaran di lantai mobil. Di kursi sopir ada topi hitam basah oleh hujan dan selembar kertas lusuh bertuliskan tangan. "Terima kasih sudah mengantarku pulang." Beberapa warga lain mulai berbisik. Katanya malam tadi ada suara mobil lewat, tapi nggak ada orang yang keluar. Lampunya nyala terus sampai pagi. Yang punya rumah itu kan udah kosong setahun. Rumah di depan mobil itu memang sudah lama ditinggalkan. Dulu milik seorang pria paruh baya bernama Jaya. Sopir mobil jenazah yang meninggal mendadak setahun lalu karena serangan jantung saat bekerja. Setelah kematiannya, rumah itu dikunci dan tak ada keluarga yang datang lagi. Tapi anehnya, seminggu terakhir warga sering melihat lampu rumah itu menyala malam-malam. Pak Darto menelan ludah. Ia meraih ponselnya dan segera menelepon kepala desa, lalu polisi sektor terdekat. Tak lama kemudian, 2 mobil patroli datang. Polisi segera memasang garis kuning di sekitar lokasi. Petugas forensik memeriksa bagian dalam mobil. Tidak ada bercak darah, tidak ada tanda perkelahian. Namun yang membuat mereka heran, mesin mobil masih hangat, seperti baru saja dimatikan beberapa menit sebelum ditemukan. Padahal menurut warga, mobil itu sudah di sana sejak dini hari. Salah satu polisi, Bribka Surya, memeriksa surat jalan yang ditemukan di dashboard. Tulisan di kertas itu sebagian pudar oleh air hujan, tapi masih bisa dibaca. Pengiriman jenazah Suro Mulyono, pengantar Jaya, tujuan Desa Tegal Warusurya. Mengerutkan kening, ia memanggil salah satu warga. "Bapak kenal nama ini?" "Suro Mulyono?" Pak Darto menggeleng cepat. "Nggak kenal, Pak. Tapi yang punya rumah ini dulu namanya Jaya. Sopir jenazah juga." Surya menatap rumah kosong di depan mereka. Cat temboknya mulai mengelupas dan di jendela bagian depan terlihat debu menebal. Namun sesuatu membuatnya merinding. Lampu di ruang tamu masih menyala terang. Padahal aliran listrik di rumah itu seharusnya sudah lama diputus. Polisi mencoba membuka pintu. Anehnya, pintu tidak terkunci. Begitu terbuka, udara dingin keluar seperti dari ruangan yang lama tertutup. Bau melati semakin kuat, bercampur dengan aroma kayu lembab dan sesuatu yang anyir. Di ruang tamu, hanya ada satu meja kecil dan kursi rotan tua. Di lantai, tampak bekas jejak kaki basah yang menuju ke arah belakang rumah. Surya berjalan pelan mengikuti jejak itu. Setiap langkah menimbulkan suara berderak dari lantai kayu yang rapuh. Sampai di dapur, ia berhenti. Ada sesuatu di lantai dekat pintu belakang. Amplop kuning basah oleh air hujan. Ia memungutnya, membuka perlahan. Di dalamnya ada foto lama. Seorang pria paruh baya tersenyum di samping mobil jenazah, mengenakan topi hitam.
Di balik foto itu tertulis, "Aku hanya ingin mengantar satu perjalanan terakhir." Sementara itu, salah satu petugas di luar mobil memanggil, "Pak Surya." Ini aneh. Surya keluar. Petugas itu menunjukkan sesuatu di jok penumpang depan. Amplop kecil dengan tulisan tangan uang ongkos, tapi amplop itu kosong dan di dalamnya hanya ada serpihan kertas dengan noda coklat seperti darah kering. Surya mencoba menenangkan warga yang mulai berkerumun semakin banyak. "Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong jangan mendekat dulu. Kami masih periksa." Namun bisik-bisik tetap terdengar di antara mereka. Ada yang bilang melihat sosok lelaki berdiri di jendela rumah itu semalam. Ada pula yang bersumpah mendengar suara mobil berhenti, tapi tidak ada yang keluar. Siangnya, berita tentang mobil jenazah misterius itu cepat menyebar. Wartawan lokal datang, mengambil foto dan menulis berita berjudul "Mobil jenazah kosong ditemukan di depan rumah mantan sopir yang sudah meninggal." Banyak yang tak percaya, tapi sebagian warga mulai takut. Malam berikutnya, sekitar jam 12, penjaga makam Pak Darto mendengar suara mobil berhenti di depan gerbang pemakaman. Ia pikir ada keluarga yang datang malam-malam. Tapi ketika ia keluar dengan senter, jalanan kosong. Hanya terlihat kilatan lampu putih yang perlahan menghilang di tikungan. Besok paginya, kejadian aneh lain muncul. Di dalam mobil jenazah yang masih ditahan di kantor polisi, petugas menemukan bercak air di lantai kabin belakang. Mereka kira itu sisa hujan, tapi bercak itu membentuk pola seperti jejak kaki satu pasang kaki telanjang yang meninggalkan bekas langkah dari arah peti menuju kursi sopir. Sementara itu, Surya mulai mencari tahu asal-usul kasus ini. Ia mendatangi rumah duka sejahtera abadi di kota. Pemilik rumah duka, Pak Herman, terkejut saat tahu mobil mereka ditemukan di desa itu. "Loh, Pak, mobil itu udah lama nggak kami pakai. Yang terakhir, bawa ya Pak Jaya, sopir kami, tapi dia kan meninggal tahun lalu." Surya mengerutkan kening. "Meninggal di mana?" "Di jalan, Pak. Katanya lagi nganter jenazah keluar kota, tapi belum sampai tujuan. Mobilnya mogok. Waktu warga datang, dia udah nggak bernyawa di kursi sopir. Kami udah anggap mobil itu rusak berat, jadi disimpan aja di garasi. Tapi 2 hari lalu, mobil itu hilang." "Hilang? Maksud Bapak dicuri?" Herman menggeleng lemah. "Kami udah kunci garasi, tapi pagi-pagi pintu kebuka, mobil nggak ada. Saya kira anak buah saya yang pinjam." Surya terdiam lama. "Bapak tahu siapa yang terakhir kali menghubungi almarhum Jaya sebelum dia meninggal?" Pak Herman berpikir keras. Katanya waktu itu dia dapat pesanan mendadak dari rumah duka lain. Tapi kami nggak tahu rumah duka mana. Soalnya alamat di catatan pesanan nggak bisa dilacak, kayak alamat fiktif. Sore harinya, Surya kembali ke desa membawa informasi itu. Ia memutuskan memeriksa rumah kosong milik Jaya. Sekali lagi, kali ini bersama 2 petugas lain. Begitu masuk, mereka menemukan perubahan kecil. Bunga melati yang kemarin berserakan di lantai kini tersusun rapi di atas meja, seolah ada yang menatanya semalam. Salah satu petugas mencoba menyalakan lampu, tapi saklar tak berfungsi. Ketika mereka periksa kotak listrik di luar rumah, kabelnya ternyata sudah dicabut dari tiang utama.
Lalu bagaimana lampu bisa menyala kemarin? Udara di dalam rumah semakin dingin. Surya menyenter setiap sudut ruangan, sampai tiba-tiba cahaya senternya berhenti pada dinding ruang tamu. Di sana, di antara debu, ada tulisan samar seperti bekas jari yang menoreh di permukaan. Sudah diantar pulang. Malam itu, Surya tak bisa tidur. Di rumah dinasnya yang kecil, pikirannya terus memutar kejadian aneh hari itu. Ia membuka lagi foto yang ditemukan di rumah Jaya. Senyum di wajah pria itu terasa berbeda sekarang. Seperti senyum orang yang tahu rahasia besar. Sekitar pukul 1 dini hari, telepon di mejanya berdering. Ia mengira rekan kerja yang menelepon, tapi begitu dijawab, hanya ada suara nafas berat di seberang. "Halo, ini siapa?" Tidak ada jawaban, hanya desisan pelan. Lalu suara ketukan. Tok, ia mematikan telepon. Tapi beberapa detik kemudian, suara ketukan yang sama terdengar. Bukan dari telepon, tapi dari luar jendela kamarnya. Dengan napas tertahan, ia mendekat dan mengintip lewat tirai. Di luar hanya gelap dan kabut. Tapi di kaca jendela, dari dalam rumahnya sendiri, muncul tulisan samar akibat embun malam. "Terima kasih." Surya mundur beberapa langkah. Tubuhnya gemetar. Ia baru sadar, di meja kerjanya kini ada sesuatu yang tidak ada sebelumnya. Sebuah topi hitam basah oleh air hujan. Persis seperti yang ditemukan di mobil jenazah. Ia menatapnya lama. Merasa seperti sedang diawasi. Bau melati mulai menyebar pelan di dalam kamarnya. Dari kejauhan, samar-samar terdengar bunyi mesin mobil menyala. Padahal jalanan di luar sepi total. Surya tahu satu hal, ini belum selesai. Sesuatu dari perjalanan malam itu belum benar-benar kembali ke tempatnya. Pagi itu, mata Surya masih sembab. Ia hampir tidak tidur semalaman. Topi hitam yang muncul di mejanya masih tergeletak di sana. Lembab dan dingin, seperti baru saja kehujanan. Ia sudah mencoba menyentuhnya. Bahan kainnya kasar, bau melatinya menusuk sampai ke hidung. Tapi yang paling aneh, di bagian dalam topi terjahit huruf kecil dengan benang putih. Jaya. Ia sempat berpikir semua itu cuma halusinasi karena kelelahan. Tapi setiap kali ia berusaha mengabaikannya, bau melati itu muncul lagi. Seolah sesuatu ingin memastikan ia tidak melupakan kejadian semalam. Di kantor, suasana pagi terlihat normal. Petugas lain sibuk dengan laporan, tapi Surya masih memandangi topi itu yang kini ia bungkus plastik bukti. Ia mencoba menyusun kembali kejadian. Mobil jenazah yang muncul entah dari mana. Pesan misterius di dalamnya. Rumah kosong dengan lampu hidup. Dan nama jenazah di surat jalan yang tidak ditemukan catatannya dimanapun. Ia mulai mencari informasi tentang Suro Mulyono. Ia membuka database kepolisian, catatan rumah sakit, hingga data pemakaman di sekitar Tegalwaru. Tapi hasilnya nihil. Tidak ada orang bernama itu yang meninggal atau dimakamkan dalam 2 tahun terakhir. Surya memijat pelipisnya. Kalau begitu, siapa jenazah yang diantar malam itu? Gumamnya pelan. Sore hari, ia memutuskan menemui Burini, janda almarhum Jaya yang tinggal di desa lain. Ia sudah lama pindah ke rumah adiknya setelah suaminya meninggal. Saat Surya datang, wanita itu menyambut dengan wajah canggung, seperti enggan membicarakan sesuatu yang sudah lama ia tutup rapat. "Burini, saya cuma ingin tahu sedikit soal almarhum suami ibu. Ada hal yang janggal dari kasus mobilnya." Wanita itu menatap kosong sebentar.
lalu menghela napas panjang. "Kalau bisa, Pak, jangan dibuka-buka lagi. Dulu waktu Jaya meninggal, kami semua percaya dia kecelakaan. Tapi sejak itu, banyak hal aneh di rumah. Lampu nyala sendiri, suara pintu dibanting malam-malam, dan bau melati dari ruang tamu." Ia berhenti sejenak, menatap Surya dengan mata berkaca. Waktu itu, sebelum dia berangkat kerja malam terakhirnya, dia bilang ada pengantaran jenazah mendadak. Katanya, "Ini pesanan terakhirku." Saya kira bercanda, tapi dia pulang cuma tinggal namanya di berita. Dia sempat menyebut, "Siapa yang memesan?" tanya Surya. Bu Rini menggeleng. "Enggak, Pak. Tapi dia sempat bilang jenazah itu aneh. Katanya rumah duka yang pesan gak ada namanya. Dan alamat tujuan cuma desa Tegalwaru." Waktu saya tanya siapa yang meninggal, dia cuma jawab pelan. Katanya, "Aku nganter orang yang sama kayak aku." Surya tertegun. "Maksudnya?" "Entahlah, Pak. Saya pikir dia bercanda. Tapi malamnya, jam 12, saya dengar suara mobil berhenti di depan rumah. Saya sempat buka jendela. Mobil jenazahnya parkir di luar, tapi kosong. Cuma lampunya yang nyala." Besoknya, polisi datang bilang Jaya meninggal di jalan. Suara Bu Rini mulai bergetar. "Saya nggak pernah berani balik ke rumah itu lagi." Surya mencatat semua dengan serius. "Bu, saya boleh lihat barang-barang almarhum? Mungkin ada yang tertinggal." Bu Rini mengangguk pelan. Ia mengambil sebuah kotak kayu kecil dari lemari tua. "Ini aja yang saya simpan. Topi satunya lagi hilang waktu pemakaman." Surya membuka kotak itu. Di dalamnya ada foto Jaya dengan mobil jenazah, satu kalung besi kecil dengan liontin berbentuk lingkaran, dan sebuah kertas lusuh bertuliskan, "Kalau aku belum kembali sebelum pagi, jangan cari aku." Perasaan dingin menjalari tengkuk Surya. Kalimat itu terasa seperti pesan dari orang yang tahu akan dijemput sesuatu. Saat Surya hendak pamit, Bu Rini menahan pergelangan tangannya pelan. "Pak Surya, kalau Bapak ke rumah itu lagi, jangan buka pintu belakang. Dulu Jaya sering bilang, di situ ada sesuatu yang gak boleh dilewati." Surya hanya mengangguk. Meski pikirannya kini penuh tanda tanya, ia pulang dengan kepala berat. Tapi malamnya, rasa penasaran menekannya lebih kuat daripada rasa takut. Ia memutuskan kembali ke rumah kosong itu. Sendirian. Langit malam mendung dan kabut mulai turun ketika Surya tiba di sana. Rumah itu tampak lebih gelap dari sebelumnya. Ia membuka pintu depan dengan senter di tangan. Udara di dalam lembab, berdebu, dan bau melati langsung menyergap hidungnya lagi. Lebih kuat dari sebelumnya, langkahnya bergema di lantai kayu yang berderit. Semua tampak sama, kecuali satu hal. Di ruang tamu kini ada peti kosong, terbuat dari kayu tua, persis seperti peti jenazah. Padahal 2 hari lalu ruangan itu kosong. Surya berhenti di depan peti itu. Tangannya bergetar ketika ia menyinari permukaannya dengan senter. Ada nama terukir di tutup kayu. Suro Mulyono. Dadanya langsung sesak. Ia memeriksa sekeliling, tapi tidak ada siapapun. "Siapa yang naruh ini di sini?" katanya pelan. Suaranya hampir tak terdengar. Saat ia menunduk lebih dekat, senter di tangannya bergetar sendiri. Cahaya menyorot ke lantai di bawah peti. Ada genangan air kecil, seperti air hujan yang menetes dari dalam peti. Ia menelan ludah. Lalu, "Toh!" suara kecil terdengar dari dalam kayu.
Sekali, lalu dua kali, seperti ketukan pelan dari dalam. Surya mundur perlahan, jantungnya berdetak keras. Tok, tok, tok. Kini ketukannya lebih keras, seperti ada yang mencoba keluar. "Siapa di dalam?" teriak Surya, berusaha terdengar tegas, tapi tak ada jawaban. Hanya suara gesekan kayu. Lalu tutup peti itu sedikit bergeser. Udara dingin keluar bersamaan dengan aroma busuk dan bunga melati. Dari celah itu keluar sesuatu. Kain kafan putih yang basah dan kotor. Ujungnya bergerak pelan, seperti ada tangan di dalamnya. Surya spontan menendang peti itu hingga terguling. Ia mundur cepat sambil menyorot senter ke arah kain itu. Tapi begitu peti terbalik sepenuhnya, isi di dalamnya kosong. Tidak ada apa-apa. Hanya sisa air, bunga melati, dan satu amplop kecil yang menempel di dinding peti. Dengan tangan gemetar, ia ambil amplop itu. Di dalamnya ada satu foto lama. Jaya dan seorang pria tak dikenal. Di belakang foto tertulis, Suro Mulyono, sopir pengganti. Surya membeku. Ia menatap foto itu lama, lalu bergumam pelan, "Berarti Suro ini bukan jenazah yang diantar. Dia sopir. Dia sopir." Tapi sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, dari arah dapur terdengar suara pintu terbuka. Perlahan, krik. Surya menoleh, menyorotkan senter ke arah sana. Tak ada siapa-siapa, tapi pintu belakang rumah kini terbuka lebar. Angin malam masuk membawa bau lembab dan melati yang makin kuat. Di lantai dekat pintu itu ada jejak kaki basah, jejak telanjang kaki yang menuju ke arah kebun belakang. Peringatan Burini langsung terlintas di kepalanya. Jangan buka pintu belakang. Namun rasa penasaran lebih kuat. Surya berjalan perlahan, menelusuri jejak kaki itu sampai ke halaman belakang. Di sana, di antara semak liar dan rerumputan tinggi, ia melihat sesuatu menonjol dari tanah. Batu nisan kecil tanpa nama. Di atasnya ada bekas bunga layu dan topi hitam yang sama seperti milik Jaya. Surya jongkok, menyinari batu itu. Lalu ia sadar, nisan itu baru. Tanah di sekitarnya masih gembur seperti baru digali. Ia menyentuhnya, tapi tanah itu hangat, seolah baru saja ditutup dari dalam. Tiba-tiba, suara mobil terdengar dari arah jalan depan. Surya berdiri cepat, menoleh. Cahaya lampu putih menyilaukan menembus kabut. Mobil jenazah itu lagi pelan-pelan masuk ke halaman rumah. Mesinnya hidup sendiri, tanpa sopir di balik kemudi. Surya melangkah mundur, tapi matanya terpaku pada kaca depan mobil itu. Ada sosok berdiri di dalam kabin belakang, memakai kain kafan dan topi hitam di atasnya. Sosok itu perlahan menoleh ke arahnya. Surya ingin lari, tapi kakinya kaku. Mobil itu berhenti tepat di depannya, dan suara pintu terbuka sendiri. Bau melati menyembur kuat, membuat matanya perih. Dari dalam mobil, suara berat pelan berbisik, "Sekarang giliranku mengantar." Lampu mobil mendadak padam. Kegelapan menelan seluruh halaman. Dan setelah itu, hanya ada suara mesin mobil menyala perlahan, lalu pergi meninggalkan rumah itu, tanpa siapapun di belakang kemudi. Pagi itu, kabar mengejutkan menyebar cepat di kantor polisi sektor Tegalwaru. Bribka Surya tidak masuk kerja dan tidak bisa dihubungi sejak malam sebelumnya. Ponselnya mati dan mobil dinasnya ditemukan terparkir di pinggir jalan, sekitar 500 meter dari rumah kosong milik almarhum Jaya.
Kapolsek memerintahkan pencarian segera. 2 petugas, Rano dan Slamet, dikirim ke lokasi. Saat mereka sampai, udara di sekitar rumah terasa lebih dingin dari biasanya, seperti habis diguyur hujan. Padahal pagi itu langit cerah. Rano mendorong pagar rumah perlahan. Kok bisa mobil dinasnya di sini? Gumamnya. Slamet menunjuk ke halaman belakang. Tuh, bekas jejak ban ke arah situ. Kayak ada mobil lain yang semalam sempat masuk. Begitu mereka melangkah ke dalam halaman, aroma melati langsung menyeruak, sama seperti laporan-laporan sebelumnya. Tapi kali ini, baunya lebih menyengat sampai membuat dada terasa berat saat bernapas. Mereka memeriksa ruang tamu. Peti kayu yang semalam ditemukan Surya sudah tidak ada. Lantai yang sebelumnya penuh bunga melati kini bersih, seolah baru saja disapu. Tapi di dinding ruang tamu muncul tulisan baru dengan bekas jari di atas debu. Perjalanan sudah dimulai. Slamet menelan ludah. Ini rumah kosong kan? Siapa yang nulis ini? Rano menyorot sekeliling dengan senter kecil. Entah, tapi bau ini bikin gue mual. Mereka melanjutkan pemeriksaan ke dapur. Semua perabot berdebu, kecuali 1 gelas yang masih terisi air, setengah dan dingin, seperti baru diletakkan seseorang. Rano menyentuh gelas itu. Airnya masih segar. Ia menatap Slamet tanpa bicara. Keduanya langsung tahu seseorang atau sesuatu ada di rumah itu semalam. Ketika mereka hendak memeriksa halaman belakang, suara langkah terdengar dari arah pintu depan. Keduanya refleks menoleh, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya daun pintu yang bergerak perlahan, seperti ditiup angin. Namun anehnya, angin di luar sedang tenang. Slamet keluar duluan, menelusuri jalan tanah di samping rumah. Tiba-tiba, langkahnya berhenti. Ia menunduk, menyorot senter ke tanah. Ron, sini deh. Rano datang, menghampiri. Di tanah yang lembek itu, ada bekas jejak kaki telanjang berderet panjang. Ukurannya besar, tapi bentuknya aneh. Jari-jarinya tampak panjang, dan dalamnya tidak wajar, seperti berat seseorang yang berdiri lama di satu tempat. Jejak itu berakhir di satu titik, batu nisan kecil, tanpa nama. Ini kayak kuburan baru, kata Rano berbisik. Gimana kalau kita gali? Tanya Slamet, meski wajahnya sudah pucat. Rano ragu. Kita lapor dulu ke kantor. Jangan main gali aja. Namun, sebelum mereka sempat keluar dari halaman, suara mesin mobil terdengar dari kejauhan. Mereka menoleh ke arah jalan. Di antara kabut pagi, terlihat mobil jenazah putih melaju pelan ke arah mereka. Ron, itu mobilnya kan? Kata Slamet. Rano menatap lekat. Plat nomornya sama seperti mobil yang ditemukan 2 hari lalu. Mobil itu berhenti tepat di depan pagar. Mesin masih menyala, tapi di kursi sopir kosong, tidak ada siapapun. Rano maju selangkah. Halo, ada orang di dalam? Tak ada jawaban. Tiba-tiba dari kaca belakang terlihat bayangan seseorang berdiri di kabin jenazah. Tidak bergerak, hanya diam menatap ke arah mereka. Slamet mulai panik. Ron, jangan dekat-dekat. Kita tunggu tim aja. Tapi Rano nekat. Ia mendekati pintu depan mobil, menarik gagangnya. Tidak terkunci. Begitu pintu terbuka, udara dingin langsung keluar seperti dari freezer. Di kursi sopir tergeletak topi hitam, sama seperti yang dilaporkan Surya
dan di kursi penumpang ada satu amplop coklat dengan tulisan tangan. Untuk penerusku, Rano membuka amplop itu. Di dalamnya ada surat singkat. Setiap sopir punya gilirannya sendiri. Kalau kau membaca ini, berarti perjalananmu sudah dimulai. Jangan tolak panggilannya. Tulisan itu diakhiri tanda tangan samar. Jaya, Slamet menarik tangan Rano. Udah, kita keluar aja dari sini, Ron. Ini nggak beres. Tapi sebelum mereka sempat menjauh, mesin mobil tiba-tiba mati sendiri. Semua lampu padam. Keheningan menyelimuti tempat itu. Lalu, dari arah rumah, suara pintu belakang berderit panjang. Krikik. Mereka menoleh bersamaan. Dalam cahaya pagi yang suram, terlihat siluet seseorang berdiri di pintu belakang rumah. Memakai kain kafan putih, kepalanya ditutupi topi hitam. Tubuhnya sedikit miring, dan dari ujung kakinya menetes air bercampur tanah. Slamet menjerit kecil, menarik pistolnya. Tapi sosok itu tak bergerak, hanya berdiri diam sambil menunduk, lalu perlahan mengangkat tangannya seperti menyuruh mereka mendekat. Rano mundur pelan. Kita pergi. Sekarang. Keduanya lari meninggalkan halaman tanpa menoleh lagi. Ketika mereka sampai di jalan besar, mobil jenazah itu sudah hilang. Hanya bau melati yang tersisa di udara. Siangnya, kantor polisi digemparkan oleh laporan warga yang menemukan seseorang pingsan di tepi jalan arah kuburan desa. Saat dibawa ke pos, ternyata itu Surya. Tubuhnya basah kuyup, kulitnya dingin seperti habis berendam semalaman. Begitu sadar, ia tampak linglung. Di mana mobilnya adalah kalimat pertama yang keluar dari mulutnya. Kapolsek datang menemuinya. Surya, kamu hilang 2 hari. Kami nemuin mobil dinasmu. Ditinggal di dekat rumah itu. Apa yang terjadi? Surya menatap kosong ke lantai. Saya lihat dia, Pak. Dia nyetir mobil itu sendiri. Siapa? Jaya. Ruangan mendadak sunyi. Jaya itu sudah meninggal, Surya. Saya tahu. Tapi dia masih nyetir, katanya. Belum semua sampai ke tempat tujuan. Kapolsek mencoba menenangkannya, tapi Surya tampak bener-bener ketakutan. Ia terus menggenggam sesuatu di tangannya, kalung besi kecil dengan liontin bundar. Saat diperiksa, di bagian belakang liontin ada tulisan kecil, Suro. Sejak hari itu, Surya tidak pernah mau bicara banyak soal kejadian malam itu. Tapi setiap malam, penjaga kantor sering mencium bau melati dari ruangannya. Kadang, mereka juga mendengar suara mesin mobil menyala dari arah luar. Padahal halaman kantor kosong. Beberapa hari kemudian, Rano dan Slamet kembali ke rumah itu bersama tim forensik. Mereka memutuskan menggali tanah di belakang rumah, di dekat batu nisan kecil yang sebelumnya ditemukan. Proses penggalian dilakukan hati-hati, tapi baru 1 meter digali, sekop mereka berhenti mengenai sesuatu, peti kayu tua. Setelah dibuka, di dalamnya tidak ada jasad manusia, hanya setumpuk kain kafan basah dan 2 topi hitam. Salah satu anggota tim berbisik, "Kenapa 2 topi?" Rano menjawab pelan, "Mungkin 1 untuk yang sudah selesai, 1 untuk yang akan menggantikan." Tiba-tiba, dari kejauhan, suara mesin mobil terdengar lagi. Mereka semua menoleh bersamaan ke arah jalan. Di balik kabut tipis sore itu, tampak mobil jenazah putih melaju perlahan, sama seperti sebelumnya. Hanya saja kali ini, di kursi sopir terlihat Surya
Matanya kosong, wajahnya kaku, tapi tangannya memegang setir dengan tenang. Di kaca belakang mobil, bayangan seseorang berdiri mengenakan kain kafan. "Ran, itu Pak Surya kan?" kata salah satu petugas. Gemetar, Rano tak bisa bicara. Ia hanya menatap mobil itu lewat, meluncur pelan, melewati mereka menuju arah pemakaman. Lampu belakangnya redup, lalu menghilang di tikungan. Malam harinya, berita baru muncul di radio lokal. Sebuah mobil jenazah tanpa sopir ditemukan lagi pagi ini di gerbang makam Tegalwaru. Di dalamnya hanya ada topi polisi dan bunga melati kering. Sejak malam itu, tidak ada satupun sopir mobil jenazah di wilayah itu yang mau melintas jalan Tegalwaru setelah maghrib. Mereka bilang kalau lampu putih muncul dari kabut dan terdengar suara mesin pelan tanpa sopir di balik kemudi, jangan pernah menoleh, karena yang lewat bukan pengantar jenazah biasa. Itu, katanya, adalah giliran sopir berikutnya. Dan di rumah kosong milik almarhum Jaya, yang kini dibiarkan tertutup rumput liar, kadang terdengar suara mesin menyala pelan di tengah malam. Dari jendela depan, sesekali tampak lampu putih redup, dan dua bayangan duduk berdampingan di kabin depan. Satu memakai seragam polisi, satu lagi topi hitam dan senyum samar di wajah pucat. Mereka menatap ke jalan panjang yang gelap di depan rumah itu, siap mengantar perjalanan terakhir siapapun yang lewat di malam yang salah. Malam itu, udara terasa sangat dingin. Tidak seperti malam mulam biasanya, angin yang berhembus dari arah barat membawa aroma lembab, seperti tanah basah yang baru digali. Di kampung, orang-orang sudah masuk rumah sejak habis Isya. Jalanan sepi, hanya suara anjing menggonggong di kejauhan yang sesekali memecah keheningan. Di dalam rumah, Sardi duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu depan. Sudah 2 hari, ia tidak berani tidur di kamar. Sejak malam ia memutuskan berhenti jadi sopir jenazah. Hal-hal aneh terus terjadi di rumahnya. Awalnya ia pikir hanya perasaan takut, tapi kemudian lampu di ruang tengah sering berkedip sendiri. Kadang padam, lalu menyala tanpa alasan. Bau formalin tercium dari kamar belakang, padahal tak ada apapun di sana. Yang paling membuatnya tidak bisa tenang adalah suara ketukan dari luar rumah setiap malam. Tepat pukul 12, 3 kali ketukan pelan, seperti seseorang mengetuk dengan punggung jari. Disusul suara langkah kaki menjauh di tanah basah. Sardi tidak pernah berani membuka pintu. Tapi malam ini, entah kenapa, ia merasa harus melakukannya. Ia menatap jam dinding. Jarum panjang sudah hampir menyentuh angka 12. Ia menarik napas panjang, mematikan televisi, lalu berjalan pelan ke arah pintu. Di luar, suara jangkrik terdengar pelan, seperti ditelan kabut. Tok, tok, tok. Suara itu datang tepat waktu. Sardi terdiam. 3 kali ketukan, sama seperti malam mulam sebelumnya. Tapi kali ini ada hal lain. Dari balik pintu, ia mencium bau menyengat yang familiar. Bau jenazah. Tangannya gemetar saat menyentuh gagang pintu. Keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Siapa di luar? Suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Hanya angin yang menembus celah-celah pintu. Sardi menelan ludah, lalu perlahan membuka kunci pintu dan mendorongnya sedikit. Engselnya berderit pelan. Udara malam masuk, menusuk kulitnya. Di luar, tidak ada siapapun. Hanya jalan tanah yang gelap dan pepohonan yang bergoyang pelan. Tapi di depan teras,
Tepat di bawah langkah kakinya, ada jejak kaki berlumpur, besar dan dalam. Seolah seseorang baru saja berdiri di sana. Dan di tengah jejak itu, tergeletak bunga melati layu. Sardi mundur satu langkah. Bunga itu persis seperti yang selalu diletakkan di atas peti jenazah. Ia menutup pintu cepat-cepat, memutar kunci 2 kali, lalu bersandar dengan napas tersengal. "Ya Tuhan, apa yang kau mau dariku?" gumamnya lirih. Belum sempat ia menjauh dari pintu, terdengar suara lain. Kali ini dari arah dapur. Suara pintu kayu yang berderit, lalu tertutup dengan keras. Sardi menatap ke arah dapur. Ngeri, tak ada siapapun di rumah selain dirinya. Dengan langkah gemetar, ia mengambil senter kecil dari atas meja, lalu berjalan pelan menyusuri lorong menuju dapur. Setiap langkah terasa berat, lantainya dingin, udara makin pekat dengan aroma formalin yang menusuk hidung. Ketika sampai di pintu dapur, senter di tangannya bergetar. Ia menyorot ke depan, dan cahaya putih itu langsung menyorot ke sebuah peti kayu kecil yang kini entah dari mana munculnya, terletak di tengah lantai dapur. Peti itu berwarna coklat tua, dengan ukiran sederhana di sisi-sisinya. Sardi tahu betul bentuk itu. Itu adalah peti jenazah yang seharusnya dibawa ke pemakaman 2 malam lalu. Matanya membesar, tubuhnya mundur spontan. Tidak mungkin. Ia tahu betul peti itu sudah diambil dari mobil malam itu. Tapi bagaimana bisa sekarang ada di dapurnya? Sardi mendekat perlahan, menyorotkan cahaya senter ke tutup peti. Ada noda lumpur di pinggirnya, seperti baru digotong dari tanah basah. Di ujung kanan terlipat secarik kain putih, seperti kafan. Dengan tangan gemetar, Sardi memegang pinggiran peti. Ia mencoba membuka sedikit tutupnya, tapi berhenti ketika terdengar napas berat dari dalam. Sardi tertegun. Itu bukan angin. Itu jelas suara napas manusia dari dalam peti. Ia menjatuhkan senter. Cahaya bergulir di lantai, menyorot ke wajahnya sendiri yang kini pucat pasi. Dari dalam peti terdengar suara kuku menggores kayu. Pelan tapi jelas. Krek, krek, krek. Sardi mundur, menabrak kursi, lalu berlari keluar dari dapur. Ia hampir jatuh, tapi berhasil mencapai ruang tamu. Ia menatap ke arah dapur dengan napas tersengal. Jantungnya berdetak cepat sekali. Namun, sebelum ia sempat melakukan apapun, lampu rumah padam, gelap total. Suara hujan turun tiba-tiba di luar, dan dari arah dapur, suara langkah kaki terdengar pelan. 1, 2, 3 langkah. Sardi membeku. Langkah itu berhenti di ambang pintu ruang tamu. Ia bisa merasakan seseorang berdiri di sana, menatapnya. Kilatan petir menerangi ruangan sebentar. Dalam cahaya itu, Sardi melihat sosok yang berdiri di pintu. Seorang pria mengenakan kain kafan. Tubuhnya basah oleh lumpur. Wajahnya membiru dan mata kosong menatap lurus padanya. Sardi menjerit keras dan jatuh tersungkur ke belakang. Sosok itu tidak bergerak, hanya membuka mulutnya perlahan, lalu berbicara dengan suara serak pelan, seperti orang yang bicara dari dasar tanah. "Kau belum menyelesaikan perjalananku." Petir menyambar lagi. Sosok itu menghilang. Hanya tersisa peti yang kini berdiri di ruang tamu. Basah kuyup meneteskan air kotor di lantai. Sardi terpaku. Ia merasakan tubuhnya gemetar hebat, tak mampu bersuara. Lalu, tanpa sadar, kakinya melangkah mendekati peti itu.
seolah sesuatu memaksanya untuk membuka tutupnya. Ketika tutupnya terbuka separuh, bau busuk menyeruak keluar. Di dalamnya bukan jenazah seperti yang ia duga, melainkan dirinya sendiri, mengenakan seragam sopir yang sama, dengan wajah pucat dan mata terbuka lebar. Sardi menjerit sekeras-kerasnya, tapi suaranya seperti tertelan udara. Segalanya berputar. Ruangan terasa menutup dan pandangannya menggelap. Keesokan paginya, warga menemukan rumah Sardi dalam keadaan kosong. Pintu depan terbuka lebar, lampu menyala semua, dan di tengah ruang tamu hanya ada peti kayu kosong. Mobil jenazahnya ditemukan tidak jauh dari situ, terparkir di tepi jalan menuju pemakaman. Mesin masih menyala, tapi kursi sopirnya basah berlumpur di dashboard mobil. Ada secari kertas kecil bertuliskan, "Terima kasih sudah mengantarku pulang." Dan sejak hari itu, setiap kali ada jenazah yang diantar malam hari melewati jalan itu, sopir selalu mendengar suara dari belakang mobil, napas berat dan ketukan dari dalam peti. 3 kali berturut-turut. Tak ada yang berani berhenti di sana lagi. Mereka menyebut jalan itu sebagai jalan pulang yang tidak pernah selesai. Sudah seminggu berlalu sejak Sardi dinyatakan hilang. Polisi datang, warga ikut mencari, tapi tak ada hasil. Rumahnya dibiarkan kosong, sementara mobil jenazah miliknya dibawa ke kantor polisi untuk diselidiki. Namun, tak ada satupun petunjuk yang masuk akal. Beberapa warga bersumpah melihat Sardi masih berkeliaran malam-malam. Ada yang bilang ia berdiri di tepi jalan dekat kuburan sambil memegang kunci mobil. Ada juga yang bilang melihat mobil jenazah itu lewat perlahan di tengah malam, padahal mobilnya sudah diamankan. Tapi ketika dicari, mobil itu selalu menghilang begitu saja, seperti tidak pernah ada. Kabar hilangnya Sardi menyebar cepat. Orang-orang kampung mulai takut melewati jalan dekat pemakaman, terutama selepas Isya. Beberapa kali ada sopir ambulans atau mobil jenazah yang bilang mereka melihat sosok mirip Sardi di pinggir jalan, melambaikan tangan, meminta tumpangan, namun setiap kali berhenti, sosok itu menghilang. Suatu sore, di rumah duka tempat Sardi dulu bekerja, suasana tegang. Pemilik rumah duka, Pak Darto, duduk di ruang administrasi sambil memandangi papan pesanan pengantaran jenazah. Sejak kejadian itu, banyak sopir yang mengundurkan diri. Malam ini, ada satu jenazah yang harus diantar ke pemakaman di luar kota. Tapi tak ada sopir yang berani berangkat. "Hadi, kamu yakin bisa nyetir malam ini?" tanya Pak Darto. Hadi, sopir muda yang baru sebulan bekerja, menelan ludah. "Kalau nggak ada yang lain, saya coba, Pak. Tapi saya minta jangan malam-malam banget." Pak Darto menghela napas. Pemakamannya jam 7 malam. Di luar kota, kita nggak bisa tunda. Keluarganya udah siap. Hadi mengangguk pelan. Ia mencoba menenangkan diri, meski bayangan tentang Sardi terus menghantui pikirannya. Ia pernah mendengar cerita tentang sopir itu dan tahu betul betapa anehnya semua kejadian setelahnya. Pukul 6 sore, jenazah sudah dimasukkan ke dalam peti. Wajahnya pucat, tertutup kain kafan rapi. Petugas mengikat peti itu dengan tali dan memasukkannya ke dalam mobil jenazah putih. Bertuliskan Rumah Duka Harmoni. Hadi duduk di kursi sopir, menyalakan mesin dan menarik napas panjang.
Pak Darto menepuk bahunya. Tenang aja, Di. Nggak bakal kenapa-kenapa. Ini cuma pengantaran biasa. Mobil pun melaju perlahan meninggalkan rumah duka. Hujan mulai turun ketika mereka keluar dari kota. Jalanan sepi. Hanya ada suara hujan yang menimpa atap mobil. Lampu jalan redup, menambah suasana mencekam. Hadi berusaha fokus, tapi sesekali matanya melirik kaca spion tengah ke arah peti di belakang. Setiap kali mobil berguncang karena lubang jalan, peti itu bergetar pelan. Dum, dum. Hadi mencoba mengabaikan. Ia menyalakan radio untuk menenangkan diri, tapi suara radio hanya menghasilkan desis statis. Ia mematikan kembali. Setengah jam berlalu, hujan makin deras. Hadi mulai merasa aneh. Jalan yang ia lewati terasa tidak asing. Padahal menurut peta, seharusnya ia sudah sampai di jalan utama menuju pemakaman. Tapi ini bukan jalan yang sama. Pohon-pohon di pinggir jalan tampak berbeda, seperti lebih tinggi dan lebih rapat. Ia melambatkan laju mobil, menatap ke depan. Tak ada rumah, tak ada lampu, hanya kabut dan jalan panjang yang gelap. Perasaan tadi belum lewat sini, gumamnya pelan. Tiba-tiba dari kaca spion, ia melihat sesuatu. Peti di belakang sedikit terbuka. Cahaya petir membuatnya bisa melihat celah kecil di antara tutup dan badan peti. Hadi membeku, tangannya gemetar di setir. Ia berhenti di pinggir jalan dan menatap ke belakang. Ah, mungkin guncangan jalan, katanya mencoba menenangkan diri. Ia turun, menyalakan senter, lalu berjalan ke belakang mobil. Hujan deras membasahi bajunya ketika ia membuka pintu belakang. Ia langsung terdiam. Peti itu benar-benar terbuka. Tali pengikatnya putus, dan di dalamnya kosong. Hadi memundurkan langkah pelan-pelan. Ya Allah! Namun, sebelum ia sempat menutup pintu, terdengar suara langkah kaki dari arah pepohonan. Pelan, berat, seperti seseorang berjalan di lumpur. Hadi menyorotkan senter ke arah suara itu. Di antara pepohonan, ia melihat seseorang mengenakan seragam sopir jenazah. Basah kuyup, wajahnya pucat, menatapnya dengan mata kosong. Sardi, suara Hadi gemetar. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya berjalan mendekat. Langkahnya berat tapi pasti. Hadi berlari masuk ke mobil, menutup pintu, dan mengunci dari dalam. Tangannya bergetar saat mencoba menyalakan mesin. Tapi mesin tidak mau hidup. Dari kaca depan, ia melihat sosok itu kini berdiri di depan mobil. Hanya beberapa meter darinya, wajahnya kini terlihat jelas. Mata hitam pekat, kulit membiru, bibir pucat. Sardi mengangkat tangan kirinya, dan di tangannya ada secari kertas lusuh. Ia menempelkannya ke kaca depan. Tulisan di kertas itu samar, tapi terbaca, "Bawa aku pulang." Petir menyambar. Sosok itu menghilang. Mobil Hadi tiba-tiba hidup sendiri. Lampu menyala terang, dan pedal gas terinjak tanpa ia sentuh. Mobil itu melaju kencang di jalanan licin, seolah dikendalikan oleh sesuatu. Hadi berteriak, mencoba menginjak rem, tapi pedalnya keras, tak bergerak sama sekali. Jarum kecepatan naik terus, hujan menutupi pandangan, hingga tiba-tiba, beraka, mobil menabrak pohon besar di tepi jalan. Beberapa jam kemudian, warga menemukan bangkai mobil jenazah di tempat itu. Petinya sudah terlempar keluar dan pecah. Hadi ditemukan tewas di kursi sopir dengan mata terbuka lebar, seperti melihat sesuatu yang menakutkan.
Polisi datang, mengamankan lokasi. Tapi satu hal membuat mereka bingung. Di antara serpihan kayu peti, mereka menemukan dua pasang seragam sopir. Satu milik Hadi dan satu lagi milik Sardi. Lengkap dengan name tag yang sudah pudar. Lebih aneh lagi, di dashboard mobil ada secari kertas baru bertuliskan, "Perjalanan sudah selesai." Beberapa hari kemudian, Pak Darto menutup sementara rumah duka. Ia tidak mau ada pengantaran malam lagi. Tapi rumor tetap menyebar. Sopir-sopir jenazah lain mulai bercerita kalau kadang di tengah malam, ketika mereka lewat di jalan itu, mereka melihat mobil jenazah putih berjalan di depan mereka pelan-pelan. Mobil itu tampak tua dan kotor, lampunya redup, dan di kaca belakang terlihat dua bayangan sopir duduk berdampingan. Jika mobil itu disalib, mobil misterius itu akan hilang begitu saja, meninggalkan bau melati dan lumpur basah di udara. Warga sekitar menamai tempat itu sebagai Jalan Dua Sopir, dan sampai sekarang tidak ada satupun sopir jenazah yang berani lewat sana setelah matahari terbenam, karena setiap kali ada yang melintas terlalu malam, mereka akan mendengar suara dari belakang mobil. Tok, 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 tok. 3 kali ketukan dari dalam peti. Dan jika berani berhenti untuk memeriksa, petinya pasti kosong. Beberapa bulan setelah kejadian itu, rumah Sardi yang sudah lama kosong akhirnya dibongkar oleh warga karena dianggap angker. Di dalamnya, mereka menemukan satu kamar terkunci rapat. Setelah dibuka, ada sebuah foto lama tergantung di dinding. Foto itu memperlihatkan 2 orang sopir jenazah berdiri di depan mobil putih Sardi, dan seorang pria lain yang wajahnya sangat mirip dengannya, seperti kembar. Di belakang foto itu tertulis dengan tinta hitam, "Aku yang mengantarmu pertama kali. Sekarang giliranku kau antar pulang." Tak ada yang tahu siapa pria di foto itu. Tidak ada catatan kalau Sardi punya saudara kembar. Tapi semenjak foto itu ditemukan, warga sering melihat 2 sosok pria berseragam sopir berdiri di tepi jalan selepas hujan. Satu membawa kunci mobil, satu lagi memegang bunga melati. Dan jika ada yang berani berhenti untuk menanyakan arah, mereka hanya menjawab pelan dengan suara serak, "Mau ikut antar jenazah?" Setelah itu, mereka berdua menghilang bersama kabut. Dan sejak saat itu, rumah duka tempat Sardi dulu bekerja menutup pelayanan malam secara permanen. Tidak ada lagi pengantaran jenazah setelah matahari terbenam, karena mereka tahu setiap kali malam turun dan mesin mobil jenazah dinyalakan di dekat jalan itu, akan selalu ada 2 sosok sopir yang ikut duduk di kursi depan, memastikan tak ada jenazah yang tertinggal. Mereka menyebutnya penumpang abadi dari jalan pulang.